Perkenalkan, nama saya Ivana Meta Gabriela. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dampak implementasi Cetak Biru ASCC 2025 melalui AHA Center terhadap penguatan kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan bencana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 atau Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Tujuan utama dari Cetak Biru ini kurang lebihnya dituangkan dalam 5 pilar utama ASCC, yaitu ada Engage and Benefit the People, yaitu menekankan ASEAN sebagai komunitas yang berfokus pada masyarakat. Yang kedua ada inklusif, yaitu berfokus pada kesejahteraan sosial, pembangunan inklusif, dan ketahanan masyarakat. Sustainable, menempatkan isu kemanusiaan, lingkungan, dan keberlanjutan sebagai prioritas. Yang keempat ada resilient, yaitu tangguh terhadap bencana, pandemi, perubahan iklim, karena dianggap sebagai bagian penting dari keamanan manusia. Yang kelima ada dynamic, yaitu dinamis dan inovatif dan siap bersaing secara global. Pada slide selanjutnya ini saya akan mulai dengan menjelaskan konteks kenapa isu ketahanan bencana itu penting bagi ASEAN. Dalam dokumen ASCC Cetak Biru 2025, disebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap bencana di dunia karena faktor lingkungan dan faktor geografisnya. Selain itu, perubahan iklim yang semakin memburuk juga menyebabkan frekuensi bencana seperti banjir, badai, kebakaran hutan, dan juga gempa bumi semakin meningkat. Berbagai macam bentuk bencana ini tidak hanya terjadi di satu negara di kawasan ASEAN saja, tetapi tersebar ke seluruh negara dan sering juga saling berkaitan. Misalnya kasus asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang efeknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Dari kasus itu kita bisa lihat kalau dampak dari satu bencana di suatu negara di ASEAN ini tidak mengenal batas negara, maka dari sinilah pendekatannya. Pendekatannya itu tidak bisa bersifat nasional saja, melainkan harus mengarah ke pendekatan regional yang lebih terkoordinasi. Isu bencana ini bukan hanya soal penanganan teknis setelah bencana terjadi, tapi soal bagaimana membangun masyarakat atau komunitas di kawasan regional yang solid dan mampu menghadapi berbagai resiko. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa ketahanan bencana itu merupakan fondasi yang penting bagi komunitas ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang lebih aman. Pada slide ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa konsep regionalisme itu dipahami sebagai koordinasi kebijakan dan kerjasama antar negara untuk mencapai kepentingan bersama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mansfield dan Solingen, pemahaman ini penting karena untuk menjelaskan kenapa ASEAN mengembangkan mekanisme seperti AHA Center sebagai bagian dari strategi untuk merespon tantangan regional, termasuk bencana alam yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Selanjutnya dalam penjelasan Soderbaum disebutkan bahwa suatu kawasan itu tidak lahir secara otomatis, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman bersama, serta institusi yang berkembang seiring berjalannya waktu. Kacamata ini membantu kita untuk memahami bahwa identitas ASEAN sebagai sebuah kawasan itu dibangun secara bertahap melalui praktek langsung dalam membangun kerjasama, termasuk pengalaman menangani bencana lintas negara. ASEAN sendiri tidak memba ASEAN sendiri tidak membangun struktur seperti Uni Eropa yang sifatnya supranasional, tetapi menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai soft regionalism yang berlandaskan konsensus dan juga prinsip non-interference. Karena itulah, kerjasama penanggulangan bencana melalui AHA Center bukan hanya soal mekanisme teknis, tapi penanggulangan bencana melalui AHA Center juga merupakan bagian dari proses pembentukan identitas dan solidaritas di ASEAN yang muncul dari pengalaman dalam hal menghadapi kerentanan bersama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bahwa AHA Center itu dibentuk sebagai sebuah lembaga operasional ASEAN untuk membantu negara anggota menerjemahkan atau mengimplementasikan isi dari Cetak Biru ASCC 2025 ke dalam suatu tindakan yang nyata, khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Fungsi utama dari lembaga ini adalah untuk menyediakan koordinasi respon kemanusiaan di ASEAN agar negara-negara di ASEAN itu tidak bekerja secara terpisah ketika suatu
suatu bencana terjadi, tetapi menggunakan mekanisme yang terintegrasi atau terpusat dan yang sudah disepakati bersama. Selain koordinasi respon, AHA Center juga menyediakan data dan melakukan analisa resiko. Dengan menjalankan peran tersebut, AHA Center memperkuat kerjasama regional melalui prosedur yang sudah terstandarisasi, yang konsisten dengan model soft regionalisme ASEAN yang berbasis konsensus. Implementasi AHA Center memberi dampak nyata terhadap penguatan kerjasama regional di ASEAN, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana sebagaimana yang dijelaskan dalam ASEAN and the New Regionalism, bahwa kerjasama regional itu berkembang ketika ada kebutuhan koordinasi operasional lintas negara. Dampak pertama yang terlihat dari penguatan kerjasama ini adalah meningkatnya koordinasi lintas batas negara dalam merespon bencana karena negara anggota itu, kini tidak lagi bekerja sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi mengikuti mekanisme bersama yang telah difasilitasi oleh AHA Center sehingga respon dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur. Dampak berikutnya adalah munculnya penggunaan prosedur operasional yang terstandar, termasuk berbagi data melalui sebuah sistem. Selain itu juga, kerjasama ini bergeser dari yang tadi sifatnya politis dan normatif menjadi lebih berbasis, atau berlandaskan institusi dan praktek lapangan. Sehingga ASEAN perlahan di sini, terlihat jadi bergerak menuju, bentuk regionalisme yang lebih fungsional seperti yang dibahas oleh Soderbaum. Implementasi ini juga menciptakan simbol identitas bersama dalam konteks bencana melalui slogan One ASEAN, One Response, yang di mana slogan ini menunjukkan semakin kuatnya narasi solidaritas regional berbasis pengalaman bersama dan bukan hanya sekedar deklarasi politik. Dengan demikian, implementasi AHA Center, sendiri, bukan hanya memperkuat kapasitas teknis penanggulangan bencana, tetapi juga memperkuat legitimasi ASEAN sebagai komunitas regional yang mampu merespon tantangan kemanusiaan secara kolektif dan terkoordinasi. Oke, pada slide ini saya ingin menjelaskan dua sisi penting dari implementasi kerjasama penanggulangan bencana di ASEAN, yaitu kendala yang masih dihadapi serta peluang penguatannya di masa depan. Sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru ASCC 2025, bahwa ketahanan bencana masih bergantung pada kesiapan institusi, kapasitas sumber daya, dan kesenjangan teknologi antar negara. Tantangan pertama yang dicatat dalam blueprint dan yang juga selaras dengan analisis Starling, yaitu adanya ketimpangan kemampuan teknis dan sumber daya antar negara di ASEAN, serta respon bencana yang tidak selalu berada pada level kesiapsiagaan yang sama. Tantangan kedua adalah prinsip non-interference dan, proses konsensus yang merupakan karakter soft regionalisme di ASEAN. Meskipun hal tersebut menjadi identitas di kawasan ASEAN, namun, hal tersebut jugalah yang sering memperlambat respon pada situasi yang di mana membutuhkan keputusan yang cepat dan terkoordinasi. Selain itu, keterbatasan pendanaan yang tidak merata juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa, mekanisme respon bencana itu dapat berjalan optimal di seluruh negara anggota ASEAN. Tadi itu adalah beberapa kekurangannya, namun peluangnya tetap ada, yaitu peluang untuk penguatan kerjasama, terutama melalui digitalisasi manajemen bencana, sistematisasi SOP bencana lintas negara, serta program pelatihan dan simulasi regional seperti yang diarahkan dalam visi jangka panjang ASEAN Vision 2045. Dengan melihat perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan, ASEAN memiliki jalur prospek yang jelas menuju tata kelola bencana yang lebih responsif, terintegrasi, dan adaptif dibandingkan sebelumnya. Sehingga implementasi AHA Center berpotensi semakin optimal dalam mendukung regional disaster governance yang efektif. Pada slide ini saya ingin menjelaskan bagaimana peran AHA Center dapat dilihat secara nyata melalui kasus banjir Sumatera pada 2025 ini, di mana respon pertama yang dilakukan AHA Center yaitu melalui mekanisme pemantauan regional dan penyebaran informasi resmi melalui flash update untuk melaporkan kondisi banjir dan longsor di Sumatera. Pada websitenya, respons ini tidak hanya bersifat informatif,
informasi yang di-share ini juga bersifat teknis karena AHA Center sendiri pada websitenya tersebut juga mendokumentasikan perkembangan yang terjadi dan juga dampak, jumlah korban dan status infrastruktur, kemudian juga menyajikan analisis situasi untuk mendukung koordinasi dengan lembaga nasional di Indonesia seperti BNPB, yang dimana hal ini juga mencerminkan praktik regionalisme berbasis institusi seperti yang dibahas oleh Soderbaum. Kemampuan AHA Center untuk menghubungkan data, komunikasi, dan prosedur lintas negara ini menunjukkan bahwa implementasi cetak biru telah menghasilkan sesuatu yang nyata dalam kesiapsiagaan dan respon darurat regional. Sebagai penutup, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi ASCC Blueprint 2025 melalui AHA Center memiliki peran signifikan dalam memperkuat kerjasama regional ASEAN dalam hal penanggulangan bencana. Karena mekanisme ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata atau real yang dapat diobservasi melalui koordinasi lintas negara dan penggunaan sistem informasi bersama sebagaimana diarahkan dalam ASCC Blueprint 2025. Peran AHA Center juga mencerminkan model soft regionalisme yang menjadi ciri khas ASEAN, di mana kerjasama dibangun melalui konsensus, praktik lintas negara, dan penguatan kapasitas secara bertahap selaras dengan konsep regionalisme yang berbasis institusi yang telah kita pelajari. Meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan kapasitas antar negara, keterbatasan logistik, serta prinsip non-interference, mekanisme ini telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam hal kecepatan respon, koordinasi kebijakan, dan lain-lainnya. Sistem penanggulangan bencana regional di ASEAN memiliki peluang untuk berkembang menjadi tata kelola yang lebih responsif, dan juga terintegrasi dan inklusif. Oleh karena itu, dari presentasi ini dapat dilihat bahwa ketahanan bencana ini bukan hanya isu teknis, tetapi merupakan fondasi pembentukan identitas kolektif dan solidaritas regional ASEAN dalam menghadapi tantangan kemanusiaan di masa depan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.